Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para asatidz, tokoh-tokoh agama maupun para tokoh organisasi Islam, para alim ulama, terkhusus kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Amang Guru kami, Amang Guru Harhab. Mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidz, para alim ulama yang telah berkenan hadir dalam acara forum grup diskusi bersama Ustadz Amran HS. Mudah-mudahan acara kita ini membawa keberkahan bagi kita secara umum, bagi negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Adapun tema kita pada diskusi hari ini yaitu kupas tuntas akar masalah perpecahan dalam Islam. Insyaallah nanti kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Amran HS. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yakuna ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Thumma qala fi ayatin ukhra inna fi dzalika la'ibratul li ulil albab. Sadaqallahu al-'azim. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kelak kita yang hadir ini di suasana bulan Ramadan yang indah ini dapat segala lini, segala penjuru keberkahan, rahmat dan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, muallim, muallimah, rekan-rekan yang masih berkecimpung dalam dunia tabligh dan dakwah. Kami hadir kemari bukan dalam rangka menggurui, bukan juga dalam rangka mendebat situasi, tapi lebih kepada cari solusi, lebih kepada membuka mata kita yang sedang tertutup tentang apa yang sebenarnya terjadi. Andai perdebatan kelompok A dan B yang sekarang sedang tren di masyarakat kita biarkan, atau kita picu pola debatnya. Katakanlah kelompok A itu mahir dalam agama, kelompok B juga nggak akan pernah mau kalah, tetap akan merasa lebih mahir lagi. Akhirnya apa? Pecinta A tetap akan banyak, pecinta B juga tak akan pernah berkurang. Yang ada Islam ini akan semakin pecah, terbelah.
yang mungkin mengakibatkan fasad atau kerusakan di muka bumi itu sendiri. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa kayak gini, peristiwa yang seperti ini, di ayat tadi ada dua hal yang kita bisa ambil hikmah. Yang pertama, Allah katakan inna fi dzalika laibrah. Sebenarnya dalam Al-Quran itu cerita-cerita komplit, cerita apapun yang terjadi itu ulangan saja. Kemudian di ayat yang awal saya bacakan tadi, Allah itu sendiri katakan, tak semudah itu kau masuk surga. Am hasibtu. Cara orang masuk surga itu Allah buat berbeda-beda. Ada yang diguncang-guncang hati, ada yang dikasih penyakit, ada yang dikasih masalah tanpa henti. Semua Allah berikan. Maka puncak dari kehidupan adalah liyabluwakum, untuk diuji, untuk dikasih bala. Ingat ya, saya dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Cuma ngingetin doang. Artinya apa? Hidup ini hamparan ladang masalah, dan kita tokoh yang paling bertanggung jawab atas bersatu atau berpisahnya umat ini. Semua ulangan. Nah, saya selaku putra Sumut, dan kebetulan kita aktif di analisa manajemen konflik. Kenapa sih ada konflik di Indonesia saat ini, terutama yang mayoritas Islam? Saya lahir di tebing, saya besar dengan orang Sumatera Utara. Tapi sebelum saya merantau ke Jakarta, sebelum saya keluar negeri, sebelum saya tahu dunia Islam apa yang sebenarnya terjadi, rupanya di daerah kita ini banyak orang yang tertipu. Bukan tak tahu, tapi tertipu. Bukan tak punya sudut pandang, tapi lebih kepada pandangannya disudutkan. Bukan dia tak hafal hadis, bukan dia tak mengerti tafsir, bukan dia tak tamatan S1, S2, S3 bahkan lebih. Tapi sayangnya ada info yang mahzuf, ada info yang tidak menjadi fokus yang seharusnya menjadi fokus. Ada yang besar yang diperkecil, dan ada yang kecil dianggap tiada. Hari ini itulah Pak, itulah saudaraku yang akan saya buka, dan mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk dakwah ke depan. Bangladesh, saya berangkat dari cerita Bangladesh. Ada satu peristiwa di negeri tersebut, kebiasaan orang yang nggak berakhlak, yakni buang air kecil di dinding sekolah, pagar bangunan, gedung aula atau apa aja, asal kelihatan dinding, asal nampak dinding dikencing gitu. Sama anak muda Bangladesh, orang tua Bangladesh, pokoknya senangnya kencing di dinding, kencing di dinding. Nah ini fakta. Ulama muslimnya kumpul, karena juga di sana ulama muslimnya kuat. Pemerintah kumpul, tokoh adat kumpul, tokoh masyarakat kumpul. Dibuat segala cara, diancam hukuman tinggi dan lain sebagainya. Namun tetap saja asal nampak dinding kencing orang. Tahu Bapak apa akhirnya yang dibuat oleh pemerintah dan akhirnya solusi yang dicari ulama? Ternyata orang-orang Islam masih senang dengan satu pola yang dinamakan tren. Tren. Ya, di tengah kali ya, di sini. Tadi dah. Yang kedua namanya image. Trend dan image ini kan, kalau ini talbis, kalau ini up to date. Jadi coba perhatikan.
Kalau nggak salah saya tahun 79 jilbab masuk ke Indonesia, ya Pak. Jadi sebelum tahun 79 jilbab ini belum begitu dikenal di Indonesia. Yang pertama membawa ini namanya Hajah Ida Royani. Itu kawannya Benyamin S. main film Kowi Insaf tahun 79. Nah, dia pertontonkan pertama kali jilbab atau hijab itu dengan bahasa kita sekarang itu di Plaza Majestic di Jakarta Selatan. Artinya apa? Pra 79 istri ulama tidak ada yang pakai jilbab, tapi belum masuk neraka waktu itu Pak. Sekarang kan sudah mulai masuk neraka kan, sudah mulai keluar hukum. Oh nggak pakai ini neraka, ini. Nah itulah yang saya maksud ada tren. Jadi tergantung bagaimana tren zaman itu. Nah di Bangladesh tadi yang terjadi itu yang kedua, namanya ini. Akhirnya ulama punya solusi. Bagaimana nih orang Bangladesh ini supaya nggak kencing asal nampak dinding, kencing asal nampak dinding, kencing. Mereka tulis seolah-olah ada ayat Al-Quran yang bunyinya begini. Padahal ini bukan ayat Quran, ini cuma bahasa Arab. Nah, apa artinya Pak? Kita sama tahu ya, dilarang buang air kecil di sini. Tapi begitu mereka lihat ada tulisan Arab di situ, mereka nggak boleh kencing Pak. Ya, kenapa? Jadi begitu, oh bahaya nih, masuk neraka nih. Nah, sekarang kita sedang ini yang kita, inilah yang kita hadapi sekarang. Apa tren sekarang? Tren sekarang industri paling mahal, industri perdagangan paling mahal adalah apa? Kalau kita jujur-jujuran, apa? Agama Pak. Asal judulnya agama ini paling laris, paling mahal. Ini tantangan dulu kita. Ini tantangan dulu sama kita. Kita kalau jadi imam itu, kalau makin panjang bacaan ayat kita makin menjual kan Pak. Iya, ya. Padahal belum tentu orang senang yang diulangkan. Jadi kenapa ya? 17 km kita baca ayat itu kan, menunjukkan kita habis Quran. Ini aku berani cerita gini karena sama-sama ustaz kita. Ya kan Pak? Nah, di Indonesia sekarang ini terjadi. Kita senang kalau mengundang ustaz itu. Saya kalau di Jakarta sana ada orang Cirebon, orang dari Jawa mengundang gitu. Terus saya bisa ceramah tanggal sekian Ustaz. Oh insya Allah Pak, saya bilang, insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa. Lalu dia jawab, jazakumullah khairan katsira. Dia bilang jazakumullah khairan Pak, jazakumullah khairan. Tapi karena itu sebuah tren. Lagi musim tuh, asal jumpa orang musim insya Allah, bahkan kalimat insya Allah saja tulisan bahasa Indonesia bisa jadi perdebatan yang buat orang bunuh-bunuhan Pak. Insya Allah itu yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, atau yang suka namanya. Nah kita nggak sadar ini polarisasi. Inilah polarisasi. Kita mau dibuat berantem terus. Bapak yakin nggak? Ya. Coba perhatikan dia ngomong. Kalau Felix Shaw berdebat dengan Abu Janda, yang bertambah pengikut Felix atau Abu Janda? Siap. Felix Shaw. Pengikut setan. Karena yang cinta Felix akan tetap cinta Felix. Yang cinta Abu Janda akan tetap cinta Abu Janda. Yang cinta Felix akan menganggap bahwa Felix lah pemenang perdebatan ini. Yang cinta Abu Janda akan tetap menganggap bahwa Abu Janda lah pemenang perdebatan ini. Kami akan Islam dengan kita. Yang ada berbicara. Maka pola ikroh dalam Islam itu menjadi titik puncak untuk tidak adanya pemaksaan. Ya silahkan bertanggung jawab sendiri dengan pemahaman. Berangkat dari mana? Berangkat dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
bukan balik lagi kerja kita Ustaz ditekan sekarang untuk menghafal hukum. Apa hukum Ustaz? Apa hukumnya biar anjing Ustaz? No. Apa dalam benak enaknya? Berarti tetaplah saya masuk neraka karena dia biar anjing. Ya. Jadi kita senang menanyakan orang tentang orang lain, lantas kita meyakinkan hukuman buat orang lain lagi. Kita nggak nanya untuk diri kita. Umat ini manja dan kita terjebak dalam pertanyaan mereka. Islam, terutama dai, saya mengambil kata dai dari dakwah. Berbeda dengan mubalik. Mubalik kan kita ambil dari kata. Berarti kalau mubalik dia yang ada tabligh ya. Nah tabligh ini kan sekedar nyampe. Ini tabligh. Makanya kan sifat Nabi itu tabligh Pak, sekedar nyampe dulu. Kalau goyang gini tanda tentu. Jadi kalau istilah syair, sentuhlah ia tepat di hati. Sentuh, bukan senggol. Maka beda tabligh dengan dakwah. Kalau dakwah dia udah mulai nyeru, udah mulai ngajak, udah mulai ngalah. Jadi lain mubalik, lain dai. Nah saya berangkat dari dai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cobalah kita bercerita tentang hikmah yang Allah sudah paparkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau cerita orang jahat, coba cerita Fir'aun aja. Kenapa? Ketika kita keluar dari cerita dalam Al-Quran, ketika kita keluar dari cerita yang rapornya sudah disampaikan oleh Allah, itu kalau tidak ghibah, fitnah. Kalau tidak ghibah, fitnah. Tidak bisa lari. Kenapa? Karena memang manusia itu cenderung ada kebencian di hatinya. Allah yang ciptakan itu. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz, nafsu itu apa artinya? Nafsu artinya jiwa. Nafsu itu artinya jiwa. Hawa yang kita artikan nafsu dalam bahasa Indonesia. Jadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Hawa wanahan nafsa anil hawa, justru hawanya yang kita artikan nafsu. Jadi memang kita cenderung salah. Karena kewajiban manusia itu kalau kita melihat hadis kullu bani adam khata', maka kewajiban manusia atau wajibnya dia secara mutlak menjadi manusia ketika dia salah. Kullunya kulliyah. Siapapun dia, bahkan Rasulullah pernah melakukan kesalahan. Walaupun dia maksud dengan ayat abasa wa tawalla peristiwa itu. Artinya apa? Kalau memang dia ingin jadi manusia, kewajiban pertamanya salah. Salah. Terus apa haknya? Ampunan. Ampunan. Jadi apa tugasnya? Ngaku. Nah, di ngaku ini yang sulit. Jadi kita istighfar itu seremoni. Kita bukan ngaku istighfar sebenarnya, tapi kita menganggapnya amalan. Cuma kita tidak meresapi apa sih yang kita buat, tentu salah. Maka semurka-murkanya Allah kepada hamba, zuyyina lahum su'u amalihi fara'ahu hasanah. Kalau Allah udah marah benar itu kepada hambanya, dia biarin iblis dan setan itu menghiaskan amal buruk kita kelihatan baik di mata kita. Jadi perasaan benar dari itu, padahal salah. Sulit kita menerima masukan dari orang, marah kita. Marah kita, asalnya masih masuk ke mana gitu, asalnya Jadi mana akar cerita ini sebenarnya? Di mana permasalahannya? Dengan bahasa saya, akar masalah perpecahan. Cuma di satu tempat.
Ini menilai tanpa diminta. Kalau ada yang terjadi tidak selesai persoalannya. Sampai kita masih saling nilai. Bapak nilai saya kurang baik, saya nilai bapak dong dengan kurang baik. Tapi ketika saya meminta bapak, apa pendapat bapak tentang saya? Barulah bapak memiliki hak untuk menilai saya. Berarti hak menilai cuma satu, Pak. Ketika diminta. Karena kewajiban menilai cuma satu, buat dirinya sendiri. Jadi menilai orang itu tidak boleh, tidak ada kewajibannya. Seorang guru kenapa boleh menilai murid? Karena diminta. Seorang ustadz boleh menilai jemaah karena jemaah itu meminta. Seorang hakim boleh menilai terdakwa karena diminta. Tapi tanpa sebuah permintaan, maka akadnya hanya ada ijab, tidak ada qabul. Dia akan lari kepada dua titik batasan. Itulah yang saya katakan hibah dan fitnah. Seberat itu kan? Nah, itu yang sebenarnya terjadi sama kita. Bahasa Arab menilai diri sendiri itu kan masalah. Menilai orang itu kata yang satu kata kendali. Kendali. Makanya sebenarnya hidup kita itu simpel. Semakin mampu kita menahan diri untuk tidak menilai orang, itulah jihad yang hakiki. Tapi sayangnya kita senang melihat orang ya. Salah. 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 Kamu mikir bahwa yang sedang bermasalah itu adalah mata kita, hati kita, akal kita yang terlalu mampu melihat kesalahan orang, tapi tidak mampu melihat kesalahan diri sendiri. Habis kita cerita ini, poin kedua setelah menilai tanpa diminta ini, hujah, reason atau alasan yang dipakai itu satu. Apa itu, Pak? Kebenaran. Pasti dalilnya ini. Oh, itu kebenaran. Rasulullah mengatakan, katakan yang benar itu walau pahit. Benar gak ya? Selalu benar. Hadis itu bunyinya begini. Qulil haq walau kana murrah. Katakan apa adanya walaupun itu pahit. Nah, dalam tafsir bahasa Indonesia al-haq diartikan kebenaran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Nah, asbab urut hadis ini kita harus kupas kok. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah pergi ke pasar, kemudian dia mau ambil buah, dia mau makan buah itu, tapi yang jual kayak merasa nggak enak gitu. Yang jual ngomong, jangan ya Rasul, itu pahit gitu. Emang biasanya sih manis, tapi kali ini nggak tahu saya kenapa itu pahit. Nah, Rasul jawab, "Qul haq walau kana murran." Ya ngomong aja walaupun pahit. Ngomong aja padanya walaupun pahit. Maka dalam kitab-kitab hadis ini dimasukkan dalam bab tijarah, bukan bab dakwah. Karena dalam dakwah kebenaran itu bisa menyakiti orang lain. Yuk, menyakiti nggak sama orang lain? Kita guru nih punya murid yang super kebodohannya. Kalau kita tembak langsung, bodoh kali pun kau, sakit hati nggak dia? Padahal itu kebenaran. Saya punya istri 20 tahun yang lalu saya menikah. Oh, cantik kali dulu, Pak. Oh, cantik kali, tapi dulu. Sekarang udah 20 tahun udah berubah ya.
Kalau dulu langsing, sekarang mulai lebar. Kalau dulu naik tempat tidur tuh cuci kaki, gosok gigi, pakai parfum. Kalau sekarang mulai hilang ya, mulai pakai balsam, Pixon, kayu putih. Nah, pertanyaan saya, haruskah saya jujur mengatakan yang sebenarnya kepada istri? Lebar, ini kode, lebar. Ada bab jaga rasa. Tak semua yang benar itu harus kita ungkap. Ada desain kebenaran yang harus kita mainkan. Makanya dalam Al-Quran tidak ada fastabiqul haq, yang ada fastabiqul khairat. Itu yang saya maksud. Pelan-pelanlah kita, ayo kita renungi. Dan bantu juga kami kasih info apa yang sebenarnya terjadi di daerah, sehingga begitu mudah dimantik rakyat ini. Terbakar, terbakar. Dari Islam mayoritas. Islam tidak mungkin dijolimi dari luar. Soalnya dijolimi tidak mungkin lah. Nabi Adam aja jelas-jelas turun dari surga ya. Itu dijolimi sama siapa? Iblis ya. Iblis yang tipu Nabi Adam. Tapi begitu dia sampai di dunia, dia nggak ngomong begini, Rabbana zalamana iblis. Nggak ada. Dia ngomong apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kamilah yang menjolimi diri kami sendiri. Sampai sini Pak. Sebelum saya lanjut ke tema selanjutnya, kalau ada yang kurang pas di unek-unek, silahkan kita mujakarahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, termasuk salah satu pemicu akar perpecahan dalam agama Islam itu yang terjadi saat ini adalah menilai tanpa diminta. Memang itulah fakta dalam masyarakat. Jadi untuk barangkali mungkin materi selanjutnya, jadi untuk langkah awal supaya masyarakat kita tidak menilai tanpa diminta, apa yang harus kita lakukan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ustadz dan juga hadirin semua, pertanyaan saya yang ditanyakan saudara yang pertama tadi itu masalah di masyarakat. Yang ingin saya minta pemandangan ataupun solusi dari Al-Ustadz itu di masyarakat. Nah, ini bahkan sudah di kalangan ustadz-ustadz sendiri, cara menyampaikan bahasa-bahasa dakwahnya memang sudah terdoktrinasi ke arah-arah satu golongan, dan itu sudah ada di masjid-masjid di Palas lah istilahnya. Nah, kira-kira sesudah kita selesai dari acara ini, apa kira-kira solusi yang bisa kita buat sehingga kalaulah masyarakat seperti yang bilang saudara ini tadi itu sudah terjangkiti yang menilai tanpa diminta, itu korbannya masih masyarakat satu orang. Nah, kalau ini ustadz yang memang sudah punya power, kira-kira bagaimana solusi supaya komentar-komentar ataupun dakwahnya itu lebih damai ataupun lebih sejuk? Karena kita juga butuh dari ustadz-ustadz untuk berikan kesejukan, bukan malah ustadz itu yang membangkitkan api untuk perpecahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Ustaz ya, ada lagi. Baru tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajar Sidah dari Ormas Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Utara. Ustaz, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Di suatu saat pernah Ustaz kami melaksanakan suatu pengajian Muslimat NU. Di situ berkumpul beberapa para ustadz-ustadz dan para undangan-undangan, termasuk di situ undangannya
Ustadz ada yang non-Islam. Memang dia itu jabatannya bisa dikatakan pejabat di Paduka ini. Di situ dia ingin menyampaikan suatu arahan dari undangan itu, dan dia memakai salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya herankan Ustadz, di lingkungan itu ada tokoh-tokoh agama, Ustadz juga hadir. Ini bagaimana Ustadz? Apakah memang ada kaitannya dengan kulil haq walau kana murah? Dia takut menyampaikan yang benar itu. Jadi mohon kepada Ustadz, apa kira-kira suatu bahan dari kami Ustadz atau Ustazah agar lebih berani untuk memperjuangkan atau mendirikan sebenarnya daripada hukum yang ada di dalam agama Islam itu. Mungkin nggak kalah banyak lagi yang mau saya sampaikan Ustadz. Allahumma fiq ila wa biqori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para satis yang sudah memberikan sebuah masukan, sebelumnya saya mohon izin. Yang pertama tadi yang bertanya siapa nama Ustaz? Marasaman Harahap. Marasama. Iya. Marasamat. Saman. Harahap. Dari Palas ya. Yang kedua tadi Ustaz? Walil Daulay. Jadi mana tahu nanti di akhirat ditanya malaikat sama saya, kan bisa saya bilang Ustaz Khalil namanya. Kok dibilang Ustaz yang pakai sorban hijau, banyak yang pakai sorban hijaunya. Jadi perlu dicatat namanya. Ustaz Khalil dari Padang Lawas juga ya. Yang terakhir tadi Ustaz Bahrul Ulum. Luas ini ya. Bahrul Ulum Harahap, NU Baluta ya. Ya, silakan Ustaz. Yang pertama tadi masalah apa tadi? Solusi ya. Solusi. Yang kedua juga solusi ya. Karena di awam sudah merata, tapi di dunia Ustaz mulai berjangkit gitu ya. Nah, yang ketiga tadi pemaparannya dari Ustaz. Yang ketiga, begini, saya jawab secara global aja. Kalau akar masalah adalah keegoisan, itu tepat sekali. Seperti yang saya katakan tadi, itulah nafsu. Akar masalahnya kemudian ada paham, itu juga tepat sekali. Tapi ingat, ketika paham dan nafsu itu ditahan, tidak berbentuk lisan penilaian, aman-aman aja. Itu yang saya maksud menilai. Jadi contohnya begini, ketika saya benci pada seseorang, saya benci, tapi tidak saya keluarkan secara lisan berbentuk vonis. Saya cukup berjuang, berjihad menahan rasa saya dengan cara zikir kah, dengan cara apa kah? Karena ego manusia pasti tinggi, tidak ada manusia yang mau disalahkan Pak. Maka ego tetap menjadi akar pangkal setiap problem. Jadi kalau orang ditanya mahia aslu ta'ah, apa sih asal taat itu? Asal taat itu kan nggak lari dari tiga: khauf, roja, khuf, ya kan? Asal taat. Aslul maksiyah, aina aslul maksiyah? Kibrun, hirsun, hasad. Kibrun, hirsun, hasad. Artinya apa? Sombong, tamak, dengan dengki atau iri, itu tidak akan jadi problem ketika belum kita aplikasikan pakai anggota badan. Kalau masih di sini aman dia Pak. Itulah ego. Jadi kalau kita sombong tapi masih di dada, aman. Yang rusak diri kita sendiri.
tidak jadi mudarat dia bagi orang lain. Tapi kalau kedengkian itu kita aplikasikan dengan maaf cakap masukkan ke selender keretanya pasir, nah itu namanya udah teraplikasi dengan ucapan manusia busuk, itu udah teraplikasi. Jadi menahan rasa itulah namanya jihad. Jadi kalau orang tanya apa itu jihad, Ustaz? Jihad itu perjuangan. Di mana? Di mana perjuangan jihad? Di bertahan. Jadi dia seni, al-fannu funun dalam bertahan, bukan menyerah. Karena Rasul tidak pernah memperluas daerah. Itu nanti pasca Rasulullah. Kita bertahan. Bertahan aja, itu jihad. Tapi kalau orang datang mau menghancurkan pertahanan kita, hajar sampai kandas, itu Islam. Namun orang nggak punya masalah, kita masih dipanas-panasi, kita tidak boleh nyerah. Tidak boleh nyerah. Makanya kan waktu Rasul ditanya itu gini, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhultul jannah. Ya Rasul, kasih tahu aku kalau satu amalan kalau aku amalkan aku jamin masuk surga. Kenapa saya katakan jamin masuk surga? Karena kalimatnya bukan adkhulul jannah, tapi dakhultul jannah. Ketika aku buat, aku udah di dalam surga. Ya, kan bil madi dia, bukan mudhari. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhultul jannah. Seru tuh hadis. 3 kali jawaban Rasul dengan 3 pertanyaan yang sama. Sama Pak jawabannya. Apa itu? La taqdab. Jangan marah. Sementara seperti yang dibilang Ustaz tadi, marah itu memang kerja nafsu. Coba kita bayangin orang, jangan bayangin kita diri kita sendiri dulu. Bayangkan seorang pemimpin Pak, yang dia memimpin 15 orang dalam satu grup. 15 orang pemimpin. Kita dicaci satu orang tetangga Pak, nggak bisa tidur kita 3 hari kan? Ya kan? Pemimpin itu 15 anggota dia. Itu nyaci aja kerjanya itu Pak. Kenapa? Memang umum, namanya manusia, tidak pernah puas. Nah yang 15 tadi kalau nyacinya dalam hati, dia bisa jihad untuk membuangnya Pak. Tapi kalau dia nyacinya sudah aplikasikan dan mulut, bahaya. Itulah yang terjadi perpecahan. Apalagi sekarang media malah menjadi namam, malah menjadi pengadu domba dia media kan. Kata Ustaz Anu, Bapak sesat. Bagaimana tanggapan Bapak? Si Ustaz yang makin marah. Oh, dia yang jelas sesat. Dari kecil saya tahu. Ternyata Ustaz ini akhirnya hanya mencari-cari kesalahan Ustaz itu dari kecil. Tadi sekali kita Pak. Kita sama-sama Muslim. Ayolah, kita latih sabar kita. Kita latih sabar kita. Nah, ini selesai Pak. Kita sampai kepada solusi. Solusi pertama bagi Ustadz, namanya kita Ustadz, kita yang bertanggung jawab nih. Ya. Ustadz itu gimana Ustadz? Ustadz itu gimana Ustadz? Dia marah-marah aja Ustadz. Jangan kita urus yang lain. Jangan itu, kita urusin diri kita, jangan marah. Kalau setiap ada 3 ustaz marah-marah terus, tahu-tahu ada 4 ustaz nggak pernah marah-marah, lama-lama bosan itu Ustaz. Apalagi umat mulai diajari, asal ada yang ngamuk-ngamuk, umatnya angkat slow pulang. Asal ada yang caci-caci, umatnya angkat sendal pulang. Lama-lama Ustaz itu ceramah sendiri pinggir sungai kan. Nah, itu loh maksud saya. Dan lama-lama juga kita mulai menyadari bahwa yang kita buat itu adalah teori pembodohan diri kita sendiri dengan umat. Akhirnya yang chaos kita. Maka ayat-ayat Al-Quran bicara kebenaran itu selalu menggunakan bahasa kias. Seolah Allah ingin katakan al-haqqu anal haq. Jadi selain aku itu tidak ada. Maka manusia itu wajib jalan hidupnya Pak.
wajib jalan begini. Kenapa nggak boleh manusia itu berhenti? La wuqufa fid dunya. Tak ada wukuf di dunia. Wukuf sementara itu pada apa? Wukuf dalam paham nggak boleh manusia itu. Kenapa manusia nggak boleh wukuf dalam paham? Karena begitu wukuf pahamnya, maka berhentilah dia membaca ihdinas shiratal mustaqim. Mau ngapain lagi? Mau kemana jalannya? Orang berhenti. Jadi sesat yang hakiki itu adalah ketika manusia sudah merasa berhenti di kebenaran. Karena kebenaran itu dia tidak stuck, dia jalan. Dia jalan terus. Maka kefleksibelan itulah hakikat dari esensi Islam. Salimah. Kan begini dia. Salimah itu kan begini, Islam itu. Nah, kawan datang begini, kita tidak tampung begini. Ini tidak Islam dia. Inilah kafir, tutup dia. Jadi Islam tuh dia tergantung. Ini datangnya gimana? Gini. Maka kawan tuh gini, masuk. Itu Islam. Kalau kawan gini, tahu kawan tidak ada tangannya. Semampu kita menyembunyikan tangan kita supaya senang hatinya, itulah Islam. Makanya dia rahmat. Kasih saya salaman, fleksibel dia, mampu dia masuk kemana. Semakin banyak orang yang nggak suka, semakin hilang daya Islam dalam diri kita. Tapi semakin banyak orang yang senang sama kita, sebenarnya daya Islam itu semakin mencuat, semakin bersinar dari kita. Maka Allah tak tunjukkan qaharnya, tak tunjukkan jabbarnya. Dia tunjukkan rahmatnya di awal asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Kan bukan isim yang lain. Jadi yang mengajarkan Quran itu Rahman. Khalaqal insan. Yang ciptain manusia itu Rahman. Allamahul bayan. Yang ngasih bu nanti keterangan, yang ngasih bapak keterangan. Apa solusi buat umat ini? Rahman. Rahman. Saya tahulah. Tidak adalah Tapanuli Selatan terkhusus Madinah, Paluta, Palas yang dulunya Tapanuli Selatan. Di sini pakar ulama. Guru-guru saya semua dari sini. Don Arsad Tolib Lubis ya, namanya Marga Lubis. Perkumpulan Mandailing yang membuat sebuah organisasi besar kelak bernama Al-Jamiatul Wasliyah. Saya tamatan Ismailiyah, Al-Wasliyah. Ini teman saya ini Ki Haji Muhsin Salim Nusjon. Beliau tamatan Syria Damaskus. Beliau pernah 3 bulan bersama Ki Haji Sobri Lubis, ketua FPI yang sekarang sedang dalam apa itu? Artinya kita selalu musyawarah. Apa solusi buat umat ini? Jangan kita sama kita yang main. Jangan. Masa umat lain utang. Berhentilah. Nah maka saya berprinsip kita turun sekedar target, sekedar sampai sama Bapak. Ayo sama-sama kita pikir. Kalau saya salah, Allah akan koreksi. Allah akan bantu kita menemukan kebenaran kita masing-masing. Tapi saya kasih bahan. Inilah yang terjadi. Nah, kalau udah Ustaz, nggak usah cerita kebenaran, nggak usahlah cerita paling salah dan paling benar dan lain sebagainya. Terus cerita apa nih kita Ustaz? Ya, kita cuma bisa cerita kebaikan. Karena kebenaran Allah hanya satu kata yang Allah gunakan dalam Al-Quran, namanya hak. Tapi kalau kebaikan ada berapa Pak? Sependek pengetahuan saya ada 4. 1 namanya Dua namanya 3 namanya 4 namanya ya bahkan ya atau ada yang saya tidak tahu Bapak tahu kasih saya masuk. Nah keempat ini namanya Pak
soleh. Jadi yang dikatakan amal soleh adalah amal yang berbuah hasanah, amal yang berbuah khair, amal yang berbuah birr, amal yang berbuah ma'ruf. Tapi kalau amal itu tak berbuah hasanah, maka namanya sayyi'ah. Kalau amal itu tak berbuah khair, maka namanya syarrun. Kalau amal itu tak berbuah birrun, maka namanya ismun. Kalau amal itu tak berbuah ma'ruf, maka namanya munkar. Jelas ya? Oke Pak? Nah, dalam sebuah buku berjudul Gunung Kapas, saya kupas tuntas mengenai makna di balik ini. Jadi dalam analisa manajemen konflik kita buka kupas ini. Kenapa Allah membedakan 4 karakteristik bahasa ini? Kenapa doa nggak boleh gini Pak? Rabbana atina fid dunya khairan. Kenapa? Kenapa? Fastabiqul hasanah nggak boleh. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kok nggak dibalik? Kenapa? Kenapa enggak kebalik-balik? Coba perhatikan. Yad'una ilal khair. Pernahkah? Yad'una ilal bir. Ya'muruna. Kenapa enggak biasa? Jadi kalau kita bicara yad'una, ini dai. Maka dai ini kerjanya. Kalau bicara ya'muruna, inilah amir. Maka amir ini kerjanya. Coba kita balik. Mana Tuhan? Ya'muruna bil haq. Lebih parah kejadian. Ya'muruna bil khair. Gak bisa. Dai itu dia hanya bisa bilang ilah. Ya, yad'una ilal khair. Allah tak perintahkan yad'una bil khair. Gak bisa karena gak ada barangnya Pak. Kalau ma'ruf ada barangnya. Maka kalimatnya ya'muruna bil ma'ruf, bukan ilah. Dia bukan nyeru, bukan menghalau. Dia pegang, namanya ma'ruf. Nah, inilah yang saya ingin kupas. Apa itu hasanah? Kita sepakat nih maknanya kebaikan. Hasanah ini subjektif, Pak. Baik hanya menurut yang memberikan kebaikan. Jadi saya kasih sama Ustaz ini tas, atau saya lihat Ustaz ini suka pakai baju hitam, kan gitu, ya kan? Nah, besok beli baju hitam sama Ustaz ini. Kasih Ustaz. Hasanah. Bercakap dalam hati Ustaz ini. Sebenarnya kalau dikasih uang lebih bagus. Dah, saya kasih baju hitam. Hasanah kan hasanah. Karena menurut saya itu baik, belum tentu. Malaikat mencatatnya hasanah. Baru naik level ya. Khair ini adalah ismut tabdil yang tidak dibebankan kepada katanya. Maka maknanya lebih baik. Padahal kan bukan akhir kalimatnya. Baik saja. Tapi diartikan akhir, lebih baik. Inilah kebaikan objektif. Jadi begitu saya kasih si baju hitam tadi sama Ustaz itu, Ustaz ini senang nyala kepala, luar biasa. Kemana-mana dipakai baju hitam. Kenangan dari Ustaz Amran. Walaupun tak tahu dia apa HS kan gitu. Nah, itu namanya khair. Itulah namanya khair. Maka dai itu mengarahkan orang untuk saling menyenangkan. Maka Rasul itu kan orang sakit hati buat Rasul. Kapan Rasul itu buat orang sakit hati?
Itu pun salah juga manusia. Apalagi kalau tiap hari marah. Nah yang ketiga, ini bentuknya fluktuatif, maka dia lebih kepada misteri. Jadi ayat yang saya baca tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah dapat bir, kata Allah, kebaikan itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai barang yang kau suka itu kau sedekahkan. Jadi kalau bapak kemarin tadi bapak naik apa lagi, mobil yang satu Fortune, satu apa nih, coba sedekahkan Fortune. Allah akan buka. Allah akan buka ini, karena saya belum dapat, saya bukannya orang baik kan. Iya, karena perkara mengakui itu. Iya, Nah, haji kan tak ada haji hasanah, haji khair, haji ma'ruf, yang ada aja haji bir atau mabrur. Karena haji itu tak tertebak, itu dia aja yang tahu itu sama Allah. Betul nggak haji? Betul nggak? Mabrur. Terakhir ini ma'ruf, asal katanya Allah. Sama tahu. Jadi kalau saya bilang iftah babat, kan masih nanti loh kan? Iftah babat. Kalau saya nggak menunjuk, orang yang saya suruh berhak buka pintu yang sama, karena masih nanti loh. Tapi sebaliknya, ketika saya katakan iftahil bab, maka sudah sama tahu bahwa pintu yang dibuka itu gitu. Nah, makrifat dengan ma'ruf itu sama, nakirah dengan mungkar itu sama. Jadi ini sama dikenal, sama tahu, hukum ini sama dikenal. Undang-undang yang disepakati bersama. Contohnya begini, di Indonesia lewat lampu merah itu haram. Yang wajib itu lampu hijau. Yang sunnah bin makruh itu lampu kuning. Ya enggak? Benar kan? Nah, itu namanya ma'ruf. Jadi kalau ini semua kita jalankan pada koridornya, kita ambil koridor kita. Who am I? Mana ana? Aku ini siapa? Aku ini ahli tasawuf yang sering membuka tabir kebaikan dalam bentuk misteri. Silahkan kupas tuntas birrun dalam hatimu. Aku ini orang awam yang bisanya cuma nyampakkan paku di jalanan, yang misalnya cuma menyenangkan orang dalam batasan pandanganku. Ya, silahkan menjadi hasanah. Mubalik masih bisa pakai hasanah. Tapi kalau kau memilih jadi dai, kalau aku memilih jadi dai, koridormu khair, koridormu hikmah. Ud'u ila sabil. Karena SH yang masuk Quran itu Pak cuma beberapa. Salah satunya adalah Luqman. Wa ataina Luqman. Jadi bukan sarjana hukum yang saya maksud, sarjana hikmah. Dia masuk Quran. Jadi hikmah itu apa sih Ustaz? Bahan baku hukum yang sifatnya masih Islam. Apa itu sifatnya masih Islam? Tak baku. Tak bisa berdiri dulu, tak bisa duduk berdiri, tak bisa berdiri di sana, tak bisa syarat kuburkan. Nah, ada apa namanya? Tangga. Islam itu tangga. Tak semuanya nabi. Tak semuanya di surga paling tinggi. Tak semuanya masuk ke dalam surga itu dari pintu A. Ada yang dari pintu B, ada yang dari pintu C. Maka kalau kita bicara esensi kebenaran, dia cuma satu, namanya Allah atau Al-Haq. Yang lainnya benar semua, tapi sedang jalan menuju kebenaran itu. Makanya kalau Bapak perhatikan kalimat minal zulumati ilan nur, dari gelap menuju terang. Tapi orang kan nggak pernah memperhatikan bahwasanya zulumat itu jamak, tapi nur itu mufrad. Harusnya kan minal zulumati ilal anwar. Ya, kenapa? Kalau tujuannya itu juga banyak. Ini zulumatnya
Kalau tujuan julumannya kemari, barulah Anwar. Tapi sayangnya yang gelap tuh ini Pak. Yang hak tuh cuma ini. Sifat asma'na Anwar. Jadi kita minal dhulumati ilan nur. Saya rasa tak banyak bukaan saya. Kalau perkara pintar mungkin Bapak Ibu jauh lebih pintar dari saya. Umur saya masih muda. Tapi kebetulan saya ke sana dan saya lihat, saya kenal dengan Ustaz Somad. Saya kenal dengan Ustaz Tengku Zulkarnain. Saya kenal juga dengan Ustaz Syed Akil. Saya kenal juga dengan Resihat dan lain sebagainya. Semua mereka sama merindukan persatuan Islam. Sama. Nah, kita tak usah mengkaji orang yang tak hadir di sini. Kita kaji diri kita. Mampukah kita menjadi orang yang berada dalam koridor perdamaian? Koridor perdamaian, karena utuhnya dunia ini karena rahmatnya, dan kiamatnya dunia ini karena fasad yang diciptakan oleh insan. Dan satu-satunya penyebab fasad adalah konflik. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya kita kembalikan ke Ustaz Muhsin. Intinya bahwasanya memang saya menyenangi dunia sufi, sebutan orang itu sufi. Karena masalah definisi ini tidak tuntas kita berdebat. Sama dengan apa kata si ibu, dengan apa kata Ustaz itu tadi. Ini ada yang bilang mengenai tauhid, ada yang bilang mengenai sufi, dibilang mengenai matematika, dibilang mengenai mantik, semua bisa. Itulah sudut pandang tuh, kaya ya. Nah, kalau Ustadz ini tadi bertanya mengenai akar masalah, itulah yang saya bolak-balik menggunakan ta'adud, bukan lagi i'adah. Saya ulang-ulang itu dari tadi. Akarnya cuma satu, hentikan menilai. Hentikan menilai. Coba sabarkan diri untuk bicara benar salah. Coba aplikasikan baik buat orang. Jadi kalau saya ini secara pribadi udah siap dengan katakanlah orang menganggap salah dan lain sebagainya. Karena pada pribadi saya punya sudut pandang apa itu urusan saya ke Allah itu aman-aman aja. Yang susah itu urusan ke manusia. Karena lebih dari segunung ampunan Allah, tapi ampunan manusia belum tentu kita dapat. Beramal kita dari kecil sampai besar, satunya jambu uak-uak samping rumah kita ambil, kapan bisa kita masuk surga? Kecuali jambu itu kita balik. Sekalinya berdetak hatinya sakit gara-gara ucapan kita, bermasalah itu nanti di sana. Itu loh saya maksud. Nah, mengenai ibu tadi, gini Bu. Ghirah, himmah, semangat namanya itu ya. Semangat kita membela Islam dan lain sebagainya itu bagus ada pada diri kita. Bagus itu. Tapi kita baca siapa kita. Kalau kita anggota DPR, kita perjuangkan undang-undang untuk membuat satu pola di mana orang non-muslim tidak boleh bilang assalamualaikum. Tapi kalau kita belum masuk DPR atau sudah di DPR setelah kita perjuangkan ternyata kalah, kita bicara hukum apapun tidak dipaksa kita memperjuangkan itu. Gitu loh. Nah, Ustaz saya tak suka lihat orang kayak gitu. Dia bukan Islam kok, dia coba-coba pakai bahasa-bahasa Islam. Ketika kita tidak suka lihat dia Bu, yang rugi diri kita sendiri. Ini kalau hati ini dipenuhi dengan bunci aja sama orang, sia-sia hidup itu, sia-sia. Kenapa? Saya ingin ingatkan kita semua, termasuk diri saya.
Yang nyiptakan yang kita benci itu Allah loh. Yang nyiptakan babi itu Allah. Yang nyiptakan kafir itu Allah. Yang nyiptakan iblis itu Allah. Semua. Maka tugas kita hidup itu apa, Bu? Mampu memanajemen khilafiyah. Karena kita adalah khalifah. Khalafah. Kalau kita udah mampu memanajemen perbedaan itu, kita sukanya bakwan, tapi kita tidak benci dengan orang yang suka risol. Kita senang dia kenyang, kita senang kita kenyang. Kita menderita ketika ada orang lapar di samping kita. Makanya saya dalam beberapa ceramah sering ungkap bahasa itu begini. Tak usah panjang lebar cerita iman dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita masih ada yang titelnya profesor, tapi punya tetangga yang gak tamat SD. Kira-kira pantas gak ke depan kita di hadapan Allah mengaku paling beriman? Itu. Badan kita gemuk, sehat, tapi kita masih punya tetangga loh yang kelaparan. Pantas nih kita itu mengaku beriman. Jadi simpel. Hidup itu bukan perkara sedekahnya, tapi perkara dia mampu melihat orang yang butuh. Dia mampu melihat orang yang butuh. Allah sedang turun kepadanya dengan rahman-Nya. Tahu dia. Susahnya loh Ustaz nih katanya. Tahu dia. Karena kata Allah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi keluhanmu sama aku cerita kata Allah. Tapi kalau tentang nikmatku, kau cerita. Itu Islam. Jadi saya punya uang nih 1 miliar. Aku tengok muka Ustaz nih suntuk. Apa sunnah? Ustaz adanya uang 1 miliar. Tak terpakai-pakai sudah setahun. Kalau Ustaz mau pakai lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita kan tipu Tuhan selalu kan. Ustaz ini bercakap ada duit ente Ustaz kata. Oh mana ada, kalau terpakai cepat akan jawab. Tapi keluhan jiwa cepat kita mengeluh. Padahal keluh itu Allah. Tengah malam kita cerita. Sinyal lagi pandai. Orang tak banyak yang ketok pintu Allah. Makanya sholat malam itu bagus. Jadi terakhir ini tak ditanya, tapi saya ingin katakan ilayya lamun qalibun. Manusia itu kepadaku saja kembalinya kata Allah. Makanya manusia yang masih suka cerita asal muasal sebenarnya orang yang terjebak dengan ego. Ya. Benar enggak gitu, Pak? Oh, asal muasal Islam itu di sini, asal muasal ini. Oh, marga Hasibuan itu paling baik di dunia. Oh, Lubis itu paling ini. Oh, marga ini, nah gitu-gitu. Oh, asal muasal kekayaan itu ini. Itu adalah orang yang terjebak. Hanya Allah lah asal muasal. Kita kembali semua sama. Percaya. Tak ada perbedaan. Semua kita punya kelebihan dan semua kita punya kekurangan. Sehebat-hebat kita ditutupi aib kita ini oleh Allah. Ya Bu, tadi kita baunya, ya kan? Ada tadi kita yang tak bau. Ganteng kita karena pakai pakaian ya Bu. Kalau nggak percaya buka lah di kamar mandi baju ini, tengoklah di kaca tuh. Udah menjelebeh semua. Artinya apa? Allah tutup aib kita. Ketampanan kita, keburukan kita itu Allah yang mampu. Jadi semakin pandai kita memanajemen kemauan Allah, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dari 4 jiwa itu cuma 1 yang dipanggil Allah. Siapa? Nafsu. Kau terima aja yang kubuat kata Allah, maka ku terima kau masuk ke surga. Cuma itu. Jadi ibu punya suami macam mana pun bejat, terima itu. Jalan mudah itu masuk surga. Dipukulnya dia kan, paham. Makin mudah. Iya. Hidup itu mudah sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mulai berontak, hewani, kita suntuk sendiri kan. Kita penjarakan satu suami kita ya. Kita pukuli anak kita ya. Bapak pun sama. Mau dapat istri macam mana? Aman kan?
Mau disiksa istri tiap hari, alhamdulillah. Mungkin lepas siksa kubur karena dia tersiksa di dunia kan gitu. Artinya apa? Semakin banyak yang Allah rencanakan buat kita yang sifatnya bala. Artinya Itu Hidayat Saraki. Jadi Ustaz kita ini Simalungun. Cuma memang selama ini dalam album lagu religi beliau juga selalu dibuat Amran AS, tidak pernah dibuat lengkap. Baik Bapak dan Ibu, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila mana dalam memimpin acara muhasabah atau diskusi kita ini ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, sebagaimana yang dikatakan pembicara kita tadi. Marilah kita sama-sama saling melapangkan dada, karena kita tidak ada yang sempurna, kita tempatnya salah. Mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan ini kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, acara kita ya yang diskusi pada siang hari ini sudah selesai. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Amran, Ustadz Muhsin yang sudah berkenan dan sudah menyampaikan beberapa uraian yang cukup padat kepada kami. Mudah-mudahan ini semuanya bisa tersebar dan terserap bendanya. Kemudian kepada kita semua dari panitia mengucapkan terima kasih juga kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kejanggalan. Panitia FKUB merupakan satu pelaksana, kami mohon maaf, apalagi saudara saya dari Palas. Ini saya lihat anak babere bisa sedih nama bisa nanti pula dong na hurang lewat na lobi, mohon maaf yang kekurangan naik apa kan sulit menambahin udah kaluinan naik non bagi baru mungkin mendadak. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini berguna kepada kita. Jadi Pak Ustadz, dua-dua Amran, Pak Muhsin, tampaknya orang tosna rimita hidogogona kan orang panutan bilang apabila kita bersatu melawan apa yang sudah ini, insya Allah bisa terselesaikan. Ini kami juga mohon maaf mungkin mulai dari pada tangan semalam panitia itulah yang bisa kami laksanakan dan tempat juga ini yang bisa kita adakan. Untuk itu ditutup dengan mampi bakah, yaitu doa ya, doanya dari itu Ustadz Babere Khalil Daulay, kami bersama. Saya mau